Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ana di video yang ke-10. Kali ini Ana mau menceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi pada suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Hijr Ismail dekat Ka'bah, ada seseorang yang datang menghampiri beliau lalu membelah dadanya hingga ke bawah perutnya dan diambil isi hatinya dan dibersihkan lalu diisi dengan hikmah dan keimanan sebagai sebagai persiapan agar beliau itu bisa menjalankan tugasnya seumur hidup. Setelah itu datanglah kendaraan berwarna putih yang dimana dia lebih kecil dari seekor kuda dan lebih besar dari seekor keledai yang biasa disebut dengan buruk. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW menunggangi kendaraan itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menuju ke Baitul Maqdis atau disebut di zaman sekarang dengan Palestina. Terus pas udah sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sholat dan menjadi imam, di mana beliau itu menjadi imam yang makmumnya adalah seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Nah, ini juga salah satu keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau selesai mengimami para nabi dan para rasul yang sudah ada di muka bumi sebelumnya, beliau berangkat bersama Jibril menuju langit pertama. Dan saat beliau telah sampai di langit yang pertama, Jibril mengetuk pintu yang dimana pintu itu adalah pintu langit pertama. Lalu ketika Jibril telah mengetuknya, yang di dalam langit pertama itu bertanya, "Siapa dia?" Lalu Jibril pun menjawab, "Aku Jibril." Lalu orang yang di dalam itu bertanya kembali, "Siapa yang bersamamu?" Jibril pun menjawab, "Muhammad." Lalu yang di dalam kembali bertanya, "Apakah dia sudah menjadi utusan?" Jibril pun kembali menjawab, "Iya." Terus yang di dalam itu berkata, "Katakan kepadanya, sungguh dia adalah utusan yang baik dan ini adalah kedatangan orang baik." Terus saat pintu langit pertama dibuka, Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk mengucapkan kepada orang yang ada di dalam. Dan orang yang ada di dalam itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Muhammad pun mengucapkan salam kepadanya dan Nabi Adam pun menjawab salam Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam berkata, "Selamat datang wahai anak yang solih dan Nabi yang solih." Di samping berdirinya Nabi Adam, di sebelah kanan ada orang-orang yang ada ruh-ruh orang-orang yang beruntung, dan di sebelah kirinya ada ruh-ruh orang-orang yang sengsara. Jika Nabi Adam melihat ke kanan, beliau akan tersenyum. Tetapi jika Nabi Adam melihat ke kiri, maka dia akan bersedih hati. Setelah itu, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun naik ke atas langit yang kedua. Di sana, malaikat Jibril pun mengetuk pintu dan terjadilah percakapan seperti di langit yang pertama. Saat masuk di dalam, Nabi Muhammad itu bertemu dengan dua nabi, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa, yang dimana mereka berdua adalah nabi saudara sepupu. Dan ketika mereka masuk, malaikat Jibril pun menyuruh Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam. Lalu mereka berdua pun menjawab salam Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Selamat datang wahai saudara yang salih dan Nabi yang salih." Lalu beliau pun naik ke atas langit yang ketiga. Di sana terjadi percakapan seperti yang awal. Lalu pas dibuka pintunya, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Lalu beliau mengucapkan salam, Nabi Yusuf pun menjawabnya. Dan Nabi Yusuf juga berkata kepada Nabi Muhammad, "Selamat datang wahai saudara yang solih dan Nabi yang solih." Lalu beliau naik lagi ke langit yang keempat. Terjadi percakapan seperti awal. Lalu beliau saat masuk bertemu dengan Nabi Idris. Lalu terjadilah percakapan, mengucapkan salam dan lain-lain. Lalu beliau pun naik ke atas langit yang kelima. Nah, di langit itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun bin Imran, yang dimana Nabi Harun ini adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Lalu terjadilah percakapan seperti itu. Maka kemudian beliau naik ke atas langit yang keenam. Di atas langit yang keenam, beliau menjumpai Nabi Musa alaihi salam. Di situ beliau mengucapkan salam, lalu Nabi Musa menjawabnya, dan terjadilah beberapa percakapan. Lalu Nabi Muhammad pun berlalu untuk pergi
menjalankan perjalanan setelahnya. Saat Nabi Muhammad berlalu, telah pergi maksudnya ya, Nabi Musa menangis. Lalu ditanyakanlah kepadanya, mengapa kau menangis? Maka Nabi Musa pun menjawab, aku sedih karena anak, maksudnya aku bersedih karena umat setelah umat, maksudnya umat Nabi Muhammad itu masuk surga lebih banyak dibanding umatnya. Jadi Nabi Musa itu menangis bukan karena hasad kepada Nabi Muhammad, tapi iri dalam hal kebaikan. Karena beliau iri umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga, mempunyai banyak keutamaan, sedangkan umatnya tidak seberuntung umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW berangkat untuk menuju langit yang ketujuh. Setelah sampai, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Jibril berkata, dia adalah bapakmu, maka wajibkanlah salam kepadanya. Lalu Nabi Muhammad pun mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim pun menjawab salamnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, selamat datang wahai saudara yang solih dan Nabi yang solih. Oke, segini aja ya teman-teman. Jadi kisah ini kita lanjut di pertemuan setelahnya. Oke, mungkin segini aja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.